Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan Hilsat. ya, dari kali ini kita kedatangan dua tamu yang unik. Apa satu nih, Hilsat? Ya, jadi uniknya adalah kedua mobil ini mereknya asli Indonesia. Betul. Mereknya Mereknya doang. Cuman sourcingannya bukan dari Indonesia, karena kedua merek ini Polytron G3 Plus atau G3 Plus dan Aletra L8 ini sama-sama barang dari Tiongkok. Istilahnya apa, Sat? Kalau ada istilah di kamus tuh Cindo. Jadi kayak koko-koko yang suka ke mall pakai celana pendek gitu. Tapi baik lagi ya, kedua mobil ini dan kedua merek ini juga datang dengan konfigurasi yang berbeda atau body type yang berbeda. Ya. Si Aletra L8 ini dia tampilannya apa? Gaya SUV, gayanya doang. Gaya SUV, kapasitasnya dengan pilihan 7 atau 8 tempat duduk. tuh. Sedangkan si Polytron G3 Plus ini tampil dengan gaya SUV, tapi cuman 5-seater. Ya, jadi apa sih perbedaan antara kedua merek lokal ini dalam menghadirkan mobil listrik ya? Ini mobil listrik, apa plusnya, apa minusnya, apa keunikannya, dan apa yang membedakan mereka satu sama lain? Kita lihat aja di video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting. Pertama kali kita bahas tentu saja adalah baterai. ya, iya kan mobil listrik ya. Baterainya konfigurasinya berbeda lagi-lagi. Sama-sama pakai LFP, betul. Cuman kapasitasnya berbeda karena ukuran mobilnya berbeda. Polytron sendiri dia pakai baterai 51,9 kWh, range-nya 402 km berdasarkan CLTC. Ya. Aletra gimana? Nah, kalau Aletra sekalian nih pamer, colokan depan. Kayak mesin cuci gue pamernya. Bukan depan, bukan atas. Ya, tapi baterainya kalau dia ada pilihan, ada yang 50,4 kWh atau pengen yang lebih gede ada 64,74 kWh. Nah, masing-masing kalau baterai kecil jarak tempuhnya 431 km, tapi kalau yang lebih gede 540 km klaimnya. Klaimnya. Tapi agak uniknya adalah mobilnya lebih gede, baterai lebih kecil, tapi kenapa range-nya lebih jauh ya? Mobil lebih gede, baterai lebih kecil, range-nya lebih jauh. Gimana ya? Coba pikirkan secara logika coba pikirkan. Tadi kita udah bahas baterainya, sekarang lanjut ke soal tenaga. Oke, dan ditutup. Kedua mobil ini sama-sama pakai motor listrik satu, penggerak roda depan, dan ya sedikit ngasih gambaran ke kalian seberapa gede tenaga sama torsinya. Aletra sekitar 160 atau 161 horsepower dan torsinya 240 Nm. 0 ke 100 ya 10 sampai 11 detikan. Tepatnya sih 10,7 ya. Tapi gimana dengan Polytron? Polytron G3 Plus ini juga powernya lebih gede daripada si Aletra. Dia lebih kecil tapi dia lebih kenceng. Akselerasi 9,6 detik saja itu dicapai dengan tenaga atau dengan motor listrik bertenaga 150 kW atau 201 PS. Torsinya sendiri 320 Nm. Jadi ya udah lebih kecil, lebih lincah, lebih kencang. Makanya lebih boros. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya adalah soal desain. Sangat subjektif ya, benar-benar sangat subjektif. Tapi balik lagi, dua-duanya mengambil pendekatan yang berbeda. Polytron G3 Plus ini dia mengambil pendekatan khas SUV tradisional. Dibilang gede-gede banget juga enggak, karena dia panjangnya cuma 4,7 meter, alias kalau dipikir-pikir segede Innova lah ya, kurang lebih ya. Tapi kalau si Aletra L8, dia agak berbeda. Ya, dia ngambil pendekatan MPV gaya SUV, tapi kalau panjangnya sedikit lebih panjang dari Polytron. Dia sekitar 4,8 meter untuk panjangnya. Jadi setara Alphard lama. Ya, mungkin nggak beda jauh sama Alphard lama ya. Lebar-lebarnya sebenarnya mirip-mirip juga ya. Cuman yang menarik adalah seperti tadi kita bahas awal-awalnya ya, mobil ini dua-duanya diambil atau disourcing dari Tiongkok. Jadi ada versi aslinya dari kedua mobil ini di Tiongkok sana. Si Polytron G3 Plus ini dia mengambil dari Skyward. Iya, Skyward K atau Skyward EV6. EV6 bukan Kia ya? Bukan. Jadi kalau kalian googling tadi Skyward, mungkin bakal keluar mobil ini. Betul. Tapi ini juga sama, si Aletra L8. Karena ini asli adalah sebuah Geely atau Livan. Livan ya, bukan Lipan. Bukan, itu binatang. Ya, jadi kalau misal kalian cari di luar negeri ada Geely Jiaji, Jiaji, kalian cari, ya ini mobil ini gitu. Cuma kalau di luar sana ada yang bertenaga mesin biasa, ini yang listriknya. Dan bahkan kita bisa lihat bekasnya karena di lampu depan ada tulisan Geely. Terakhir kali gua ke Chongqing, jujur aja ngeliat banyak banget mobil ini jadi taksi. Di Chongqing. Kayak Grab. Di Chongqing. Iya, di Chongqing. Banyak cincong. Emang suka gitu dia. Oke, sekarang kita bahas satu-satu soal fitur ADAS atau safety-nya segala macam dari si Polytron dulu ya.
Polytron ini kalau gue bilang dia paling lengkap di antara kedua mobil ini. Dia fiturnya paling komplit, ADAS-nya paling banyak. ADAS-nya sendiri 21 ADAS. Lane keeping, adaptive cruise control, lane departure warning, 360, blind spot, front brake segala macam itu sudah ada dan komplit di sini. Tambahannya lagi, speakernya juga dia udah pakai XBR-nya Polytron. Jadi suaranya lebih ajib daripada si Aletra. Wireless charging juga sudah ada, layar 12,8 inci di tengah yang bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Di sini juga digitalnya juga sudah ada. Intinya ini mobil memanjakan kalian dari segi fitur dibandingin sama rivalnya. Cuman itu semua harus dikompensasikan dengan kapasitasnya yang cuman 5-seater, ya cuman 2 di depan dan 3 di belakang. Tidak punya kapasitas kursi belakang, biarpun bagasinya jadi gede. Tambahannya lagi, dia juga sudah punya auto parking tuh. Bahkan bisa sampai parkir masuk maupun parkir keluar secara otomatis. Di luar auto parking yang gue sebutin tadi, ada satu fitur lagi yang sebenarnya nggak guna tapi keren, jujur aja. Dia lampu ambient lightingnya itu bisa kalian setting di sini. Ada statis monokrom, ada breathing jadi kayak pulsing gitu, ada multichrome rame-rame tapi kayak RGB gitu tapi breathing gitu. Terus ada ritmiknya juga, bisa mati atau bisa ngikutin musik atau bisa ngikutin kecepatan, semua kecepatan kayak Ini jadi mengingatkan gue sama boomboxnya Polytron. Jadi pengalaman Polytron dalam membuat alat-alat elektronik itu ternyata dituangkan ke dalam mobil ini, dari XBR speakernya sampai ambient lightingnya. Oke, sekarang kita di baris keduanya si Polytron. Aletra tentunya 3 baris, Polytron cuma 2 baris. Tapi efek sampingnya adalah Polytron lebih lega tuh, jauh lebih lega. Kursinya juga enak, suportif. Masih dapat armrest di sebelah sini. Di sini dia udah ada V2L alias 220 volt nih, colokan rumah tangga biasa aja. Kalau kalian bawa blender, bawa laptop, bawa apa, bisa kalian colokin sini beserta USB A ya, tapi sayangnya 2 biji di sini. Ventilasi AC masih ada tapi nggak ada kontrol sama sekali. Dan tadi kayaknya gue lupa nyebutin di depan, dia juga sudah panoramik sunroof sampai belakang dan depannya sunroofnya bisa dibuka. Otomatis kalau kalian mau bergaya bos ya, di belakang sini sah-sah aja sih sebenarnya sih. Sekarang kita masuk ke Aletra L8. Interiornya cenderung tradisional ya, tapi bukan berarti buruk karena di sini semua yang kita butuhkan sebagai standar itu udah ada. Setir, tilt, teleskopik, oke. Dan layarnya emang lebih kecil daripada Polytron, cuma 12,4 inci. Tapi ya settingan kayak misalnya drive mode, AC segala macam itu di sini. Cuma untungnya nggak semua menu AC di sini karena ada tombol fisik buat temperatur, fan speed dan semuanya itu bagus. Ada wireless charger tapi cuma sebelah kiri doang. Dan dia ada tombol buat parking brake, brake hold dan 2 cup holder di belakang. Lacinya juga oke. Dan di atas dia punya atap kaca tapi nggak bisa dibuka. Jadi kita cuma bisa buka covernya aja kayak begini. Tapi kita nggak bisa buka kacanya. Nah, kelebihannya lagi adalah si Aletra L8 ini, dia bisa kita pilih antara 8 tempat duduk atau 7 tempat duduk. Terserah kita. Kebetulan yang kita dapat dia captain seat, tapi semua AC-nya itu sampai baris paling belakang. Nah, buat ADAS, dia ada cruise control. Iya, itu. Sama satu sentuhan yang bagus, dia speakernya banyak dan ada speaker di bagian tengah sini bentuknya bulat. Kayak yang ada di Porsche Huawei, mobil-mobil Huawei. Kalau di Polytron kalian bisa jadi bos, di Aletra kalian bisa jadi CEO grup Zhang, grup terkaya di dunia yang menyamar biar jadi konten Dracin. Kenapa? Captain Seat. Lebih eksklusif, lebih eksekutif kesannya. Meskipun ya kalau ruang ya biasa aja ya, tinggi 178, ruang kepala bagus tapi ruang kaki tergantung kalian gesernya segimana. Nah, di sini oke ya, ada speaker, ada AC dan bisa dikendalikan dari tombol di sini. Cuma anehnya, ini baris kedua dan ketiga tapi di sini tertera kalimat only. Tapi bisa ngatur sini padahal. Oke. USB-A, USB-C sama-sama buat ngecas. Kantongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lumayan fleksibel. Dan kalau pengen masuk ke baris ketiga, bisa dari luar masing-masing atau bisa dari gang di tengah sini, bakal kita praktekin. Iya, jadi kalau duduk di sini baris ketiga, gak enak-enak amat buat orang dewasa, jadi rekomennya buat anak kecil aja. Tinggi 178, ruang kepala dikit, ruang kaki tergantung keikhlasan pada baris tengah. Tapi di sini paling nggak ada AC, ada headrest 3 proper. Tapi kalau pengen cas cuma ada 1 USB-A di sebelah kanan. Jadi kalau ada lebih dari 1 orang di sini, 2 atau 3, pengen cas bakal rebutan. Oke, sekarang saatnya kita bahas soal drivingnya di antara Polytron dan Aletra. Dan kesempatan pertama kayaknya Polytron dulu kali ya. Iya.
Sekarang gue ngerti rasanya jadi sabun mesin cuci. Kalau gue lebih kerasa jadi kembang kol. Kulkas ya. Kulkas. Jadi kita di dalam Polytron G3 Plus dan impresi berkendaranya gue to the point aja, bukan yang paling menyenangkan yang pernah gue coba. Karena impresi berkendaranya ini punya masalah di bagian inputnya. Input dalam artian ya, steering, gas, dan remnya. Dimana kita masukin kendali kita lah. Betul, dimana kita mengontrol langsung sebuah kendaraan. Oke, kita bahas positifnya dulu. Positifnya adalah suspensinya sebenarnya oke. Ya, suspensinya agak kaku, agak keras nih. Tapi di efek sampingnya begitu kecepatan tinggi dia stabil. Kemarin gue coba 120-an gitu. Oke banget, stability-nya bagus banget. Di titik itu gue nggak ada komplain. Tapi kita akan masuk ke kelemahannya. Steeringnya gue punya problem dengan steeringnya. Steeringnya itu satu, dia punya dead center ya. Jadi kalau di tengah-tengah ini kalian goyang-goyangin gini, itu di mobilnya nggak kemana-mana, tapi steeringnya bisa goyang-goyangin ini. Itu kayak annoying banget. Di kecepatan rendah gitu kayak kalian tuh main gini-gini terus gitu. Tapi begitu kecepatan tinggi, dia tiba-tiba jadi memberat tiba-tiba. Bener-bener memberat tiba-tiba. Nah, tambahannya lagi, tadi gua aktifin waktu syuting ke BSD ini, gua aktifin lane keeping sama lane departure-nya ya. Gitu-gitu. Gua aktifin, itu overly agresif banget. Jadi begitu kayak jalanan agak miring dikit, kan sebenarnya mobil kan wajar-wajarnya kalau agak ngebuang dikit gitu ya, ibaratnya ya. Yeah. Sama dia setir kayak dikunci di tengah-tengah dong, kayak di lock gitu. Dan lu butuh effort lebih untuk membelokkan setirnya. Jadi kayak, wah anjir gua setir kenapa nih, kayak kekunci gitu. Iya. Itu bikin kaget, sumpah. Iya, jadi sedikit penjelasan. Oke, ya namanya ada slide keep gitu, pasti akan ngelok setir biar di jalurnya. Tapi waktu kita pengen gerak sendiri, harusnya tuh gak terlalu ngahan, jangan ngunci gitu loh. Bukan kayak daging alot nggak ngelawan. Daging alot. Daging alot. Lawan digigitnya, ini ngelawan di setirnya gitu. Iya. Dan nggak cuma berhenti di setirnya aja, masih ada lagi. Betul. Yang kedua adalah gasnya. Jadi kalau kalian mungkin familiar dengan gas-gas sepeda listrik ya, yang masih pakai aki basah tuh ya. Iya. Itu kalau kalian gas, kalian tutup gasnya, dia nggak langsung ngerem. Dia kayak nyelonong. Yang nyelonong ada jedanya, baru dia regen, baru dia deselerasi. Padahal gue maunya begitu gue lepas gas, mobil tuh harusnya udah teng. Jadi gue bisa nakar jarak gue di depan. Kalau gini, gue udah ngegas nih. Wah, gue udah lepas nih. Gue ternyata masih nyelonong 2-3 meter. Bisa telat loh. Bahaya loh sebenernya. Itu bahaya. Dan itu bahaya. Just FYI aja buat informasi kalian, mobil ini nggak punya one pedal driving. Betul, mobil ini nggak ada one pedal driving. Jadi harusnya kalau pakai one pedal driving, kalian lepas gitu dia bisa ngerem banget. Ini nggak, dia nyelonong. Iya. Plus remnya overly sensitive. Jadi nyetir ini halus itu di jalan, apalagi jalan stop and go ya. Wah itu susah banget sumpah, karena dikit-dikit kayak ngek gitu. Padahal udah gue rubah settingan remnya yang lebih halus lah gitu, maksudnya responsifnya nggak sampai segitunya, tetap aja overly responsif. Jadi kadang-kadang pas nyetir itu kadang-kadang buk. Iya. Intinya kayak bikin mabok. Iya. Itulah kalau misalkan kita sering dengar istilah pedal rem Senin Kamis, ini pedal gas Senin Kamis. Dan ya itu dia sedikit apa ya, kesan kita soal Polytron. Jadi kayak sasis, suspensi, setir, pedal rem, otak ada semuanya, itu kayak tidak berbicara satu sama lain. Cuman nggak ada komunikasi dengan si driver. Iya, makanya kita bilang inputnya sih ya nggak inilah. Cuma untungnya kalau misalnya punya mobil ini, tenang aja, Polytron udah punya dealer untuk EV-nya, motor mobil. Jadi kalau misalnya punya, nggak perlu service ke toko elektronik Surya, toko elektronik maju dunia maju, terus cahaya terang, di berlian abadi segala macam. Elektronik. Dah, makin kacau. Lanjut ke mobil satu lagi. Yuk. Nah, kalau Aletra dari kemarin kebetulan gue yang bawa. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kalian butuh sebuah mobil keluarga titik, yaitu Aletra L8 itu yang muat banyak 7 orang 8 orang, dan dari nyetirnya sendiri sebenarnya nggak ada yang stand out, tapi bukan berarti hal buruk. Jadi kalau pengen nyetirnya cukup aja, itulah Aletra. Cuma kalau misalnya boleh gue catatan sekarang, dia punya pengoperasian persneling atau tuas transmisi, itu yang jujur gue kurang suka. Tuh persneling. Iya. Jadi gini, misalnya kalian parkir gitu ya, di mobil-mobil lain yang otomatis ya, kan kalau kita dorong full ke depan, reverse, dorong full ke belakang, drive. Di Aletra tidak begitu, karena kalau kita dari drive yang ke reverse harus dicetak 2 kali, neutral, reverse, baik lagi, neutral, drive. Itu butuh waktu lama kalau misalnya kita lagi putar balik, 3-point turn, atau misalnya lagi parkir. Itu safety nggak sih?
Gimana coba? Ada concern safety nggak biar nggak salah mispress atau segala macam? Ada nggak concern seperti itu? Mungkin ya, gue mencoba mengasumsikan gitu. Gimana ya? Kalau misalnya dibilang safety, kalau mau fair, Volvo XC90 juga gitu. Iya, nah itu mungkin karena turunan teknologinya dari si Volvo yang merupakan satu grup sama Geely, merupakan satu grup juga sama Livan, bukan Livan lagi-lagi. Itu dibawa-bawa gitu loh. Jadi mereka kayak mikirnya panjang duluan buat ngaplikasiin kayak gitu. Biarpun mungkin nggak se-convenient yang kita sangka gitu. Iya. Operasiannya. Ya, tapi paling nggak gue bisa bilang, wih mobil gue punya teknologi Volvo. Bantingannya gimana tapi bantingannya? Nah, kalau bantingannya memang ya, kalau misalnya dari brand yang udah ngerti bikin mobil, dia bisa bikin chassis atau suspensi yang cukup refine. Dibilang paling nyaman, nggak juga. Cuma kalau misalnya dibanding beberapa mobil 7-seater listrik lainnya, ini termasuk yang paling pas. Mungkin bisa dibilang begitu ya. Body roll kalau misalnya belok tetap ada, cuma itu mobil keluarga. What do you expect gitu kan? Yang penting masih nyaman buat driver sama keluarga, itu udah cukup buat kita. Betul. Nah, kalau misalnya dari setir sendiri ya enteng. Terus kalau misalnya buat parkir juga nggak ada masalah. Dan kalau radius putar buat mobil yang segede itu, gitu ya. Panjang 4,8 dan itu mobil lebar, itu mobil juga agak tinggi. Tapi beloknya radius putar itu juga masih bisa cukup banget buat putar balik dalam kota, parkir segala macam, itu nyaris gak ada masalah. Nyaris lele nggak relate. Intinya sih kalau kita ngelihat dua merek lokal ini tanda kutip ya. Iya. Ada satu yang mengerjakan PR-nya dengan lebih benar kalau menurut gua dalam segi kedinamisan. Tapi tidak dalam segi feature. Yaitu Aletra. Karena benar, kalau mau fair, Polytron itu menang feature daripada Aletra. Betul. Paling gampang apa? ADAS. Dia nggak ada ADAS sama sekali. Cruise control ada, cuma ya itu doang. Kamera 360 ada, tapi kita udah expect itu di tahun 2026 kayak gini. Tapi baik lagi, kalau fitur Aletra benar-benar secukupnya. Apple CarPlay ada, Android Auto ada, ADAS cuma cruise control. Tapi baik lagi, dia emang nggak ngasih lebih di feature, tapi paling nggak nyetirnya masih bisa dinikmati dikit. Fine tuning di situnya mereka lebih. Iya. Nah, sekarang sampai pada kesimpulannya kedua mobil brand lokal ini. Biarpun jeroannya banyak dari Tiongkok sih, jujur aja. Desainnya juga dari Tiongkok sih. Ya, jadi paling nggak kalau sekarang kalian atau mungkin anak kalian nanya, ada nggak sih mobil merek Indonesia? Ada. Mereknya iya, Indonesia kok, Indonesia. Ada. Cuma setelah kita nyobain kedua mobil brand lokal ini, gimana sih masing-masing? Mungkin Aletra dulu boleh ya? Boleh. Udah, jadi jelas ya. Kalau Aletra ini, kelebihan jelas. Space, akomodasi, segala macam, karena lebih gede juga, jadi bisa muat 7 atau 8 orang, tergantung pilihan. Ada captain seat juga segala macam. Jadi kalau misalnya kalian ada tipikal orang yang mungkin lebih sering pergi ramean atau mungkin butuh armada rental segala macam, ini cocok. Rental, bener juga lu. Lagi-lagi karena muat banyak. Bahkan ada layanan mobil online pakai ini buat armadanya, serius. Gue pernah pakai. Dan gak cuma itu, dia bantingannya masih lumayan nyaman. Interiornya juga cukup lah ya, dan perdamasannya juga ya masih oke. Cuma kalau kan berharap, wih canggih banget, wih gimmicknya begini begitu, fitur canggih. Mobil ini sayangnya tidak atau belum bisa memberikan, karena ini adalah mobil yang dari sini ke sana selesai. Nyampe. Intinya kalau kalian bayangin mobil keluarga yang kebetulan bertenaga listrik, ya ini. Ya, cuma listrik, begitu aja ya. Gimana Polytron? Gak ada wow effect-nya. Berbeda dengan si Polytron GT Plus ini. Dia punya wow effect yang lebih banyak. Karena gimmicknya banyak banget, ADAS-nya 21 macam, speakernya tune by Polytron, segala macam gimmick-gimmicknya, lampu nyala, segala macam panoramiknya banyak. Buat kalian yang emang tanda kutip mengidentikan mobil listrik dengan kecanggihan teknologi, ini bisa jadi contoh utamanya. Auto parking segala macam dia ada kok. Bisa parkir ya. Nah, tapi di luar itu juga dia punya kelebihan lain bahwa mobil ini tersedia dalam 2 skema. Yang satu skema dengan beli putus, jadi benar-benar beli mobilnya sama baterainya. Yang satu lagi skema berlangganan baterai. Yang tentu saja harganya jauh lebih murah daripada kalian beli putus. Lumayan tuh. Lumayan, bisa buat beli kulkas Polytron, AC Polytron, TV Polytron, home theater Polytron, kipas Polytron, kucing Polytron, buah Polytron. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah. Tapi tetap aja mobil ini punya kelemahan yang signifikan menurut gua. Buat gue yang demen nyetir, mobil ini sama sekali nggak enak di setirnya. Setirnya agak mati rasanya di tengahnya, jadi kayak free play-nya banyak banget, dead center-nya itu banyak banget di tengahnya. Respon pedalnya, remnya juga agak terlalu twitchy ya, kayak tol dikit langsung ngerem gitu, kagetin. Respon gasnya juga nggak delay, cuman begitu kalian gas, kenceng, dia ada nyisa, jadi kayak ditakarnya susah gitu loh. Intinya sih driving dynamic-nya mengecewakan buat gua pribadi, dan gua berharap harusnya dengan
merek lokal seperti ini, fine tuningnya harusnya lebih bagus lagi seperti yang dibuktikan sama si Aletra. Ya, kalau pakai Polytron sih enakan pakai supir sih ya. Nah, kalau enakan sih sebenarnya kalian pakai supir, duduk di baris kedua, ya udah enjoy. Enggak, Aletra juga enak pakai supir, tapi alasannya lain. betul. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jadi di antara kedua merek lokal ini dan harga ini per Mei 2026, Ya. mana yang cocok buat kalian? Betul. Kebutuhan harian segala macam, monggo didiskusikan. Gua Hilsat, Gua Audi. sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.